turun hujan, waduh seneng banget Mas. Kalau aku nggak di lote aku udah hujan-hujanan tadi. Beneran aku pengen hujan-hujanan. Seger gitu kayaknya. Ngono aku udah tak melu ra. Kancane dipikir no, kancane ya dijak. Ayo, wah kita sambil nunggu para tamu undangan ya. Selamat datang Ibu Indah. Selamat datang Ibu Indah ya. Kayaknya ini dari mana tadi? Dari rumah atau dari jalan-jalan langsung ke sini? Jauh-jauh dari Madiun itu Mas. Oh, dari Iya. Madiun. Dari Madiun ke sini mau ikut melihat Retail Day. Retail Day Ron 1 ya, ini tepatnya di bulan sembako. apa ini? Maret ya. Maret itu baru Ron 1. Berarti nanti kita ada masih sampai Ron 4 ya, sampai di bulan Desember. Iya. Biasanya saya sama Jevia itu Berkolaborasi. acara ya sering bawa apa acaranya di Hurika. Belum. Kali ini Hurika Day gitu ya. Iya, Hurika Day. Kali ini kita di acara Retail Day. Retail Day. Ini Iya. menarik sekali ya Mas Edi ya. Betul sekali. Jadi tema kali ini apa, Jeff? Tips Ini apa? membuka warung sembako bagi pemula. Nah, bagi pemula. Jadi nanti khusus para pemula, ya nanti ada sedikit tip atau sedikit berbagi pengalaman itu dari Mas Yanto dan Mas Wahyu ya selaku ya sebagai apa ini ya? Ini Sebagai- Mas Wahyu ini sebagai apa ini? Sebagai vokalis tadi katanya. Sumber. Namanya disebut narasumber ya. Ini nanti sama Narsu. Mas Yanto ya, Margianto sebagai Customer Development Lotte Store 16 Yogyakarta. Ya, Oke. ini kita masih nunggu ya. Jadi untuk memeriahkan acara, ya kita selingi lagu dulu ya. Apa ini ada permintaan lagu? Ini saya mau nanya ini sama Mas Bejo. Mas Moro tadi mintanya ya. Oke. Oh, Nintang Asmoro. Yoi. Oh, berarti ini duetnya orang ini, Cek. Yoi. Yuk. Oke, ya. Aku sambil menunggu ya para tamu undangan, silakan. Oke, bersama Mas Wahyu. Aduh, saya tidak sendiri. Biasanya kalau saya nyanyi itu sendirian terus. Oke, Mas tak Wahyu kita kemana bersama. aja? Dulu saya ndelik, Mbak. Oh, dulu. Sekarang udah Dulu, jedul saya. aduh, oke. Kita ucapkan juga selamat datang, segera selamat siang juga untuk Selamat datang, para tamu Ibu. undangan di siang hari ini. Ini bersama Lotte di acara Retail Day. Nah, ini menarik sekali nih ya. Tips membuka warung sembako bagi pemula. Nanti aku Iya. mesti banyak tanya ini sama Pak Yanto pokoknya ya. Gimana sih Oke, caranya siap. membuka warung sembako? Kalau mungkin dananya sekian, atau mungkin ada talangan dari Lotte. Ada ya. Dana Ini ada. Itu kedepannya mungkin ada, Mbak. Oh, kedepannya Iya. ada, oh gitu. Bisa. Jadi ya. Nanti kan kita kerja sama dengan pihak ketiga. Oh gitu, Iya join dong. gitu ya. Iya. Boleh. Oke, kita kasih lagu dulu Lintang Asmoro. Oke, kita nyanyi lagu-lagu dulu. Enak loh, dulu. Bareng Mas Wahyu. Mbak Jevia Selele. Wah, ini jos sih. Jevia sama Mas Bejo. Yang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyas Laksmi. Rasa kamu Asik. kan liputi Bawa disaksi upayani datang pelencani janji supaya mati supaya mati Dulek iki ngono suara sindun ora apa-apa. Yuk. Wahyu tresnamu ki
segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncet sakaraku wis tresno ra bisa Pisano sekilas Asik. mirip Geliga Mas Wahyu. Wah, mirip Geliga. Geliga ini sing panas kalau dia pijat. Oh, ngejak ning kamera lho, Mbak. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati setiaku iso anduweni marang Sang Hyas Laksmi. Rasa kangen kang liputi. Oh saya sembahan nih gurih loh. Liputan disaksi upayane datang balenjani janji supaya mati supaya mati. Mas, di situ kita kelihatan glowing loh Mas. Oh, kudu yang bang. Namu kinarya tambo susah jroning batinku. Wong bagus angkat narasatimu tresnaku terus jening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncet sakaraku wis tresno ra bisa Pisano yang wis tresno ra bisa dipisano. Oke, Oh, jos tenan. suarane Mas Bejo ini aslinya apa lho iki? aslinya multi talenta. kula niki diundang teng mriki niku sanjange kan anu Mas, narasumber malah dikon nyanyi piye Mas? Wah, iki jaluk bayaran iki. Jaluk bayaran iki. Yang mau panitia ya siapkan untuk dana dadakan. Ya untuk Mas Wahyu. Geliga itu tadi. Ya geliga mare mason nih mau. Hah? Apa ya? Geliga Mas. Oke. Ini kayaknya ya udah pukul berapa ini? Sudah pukul 2:08. Pukul 2:08. Oke. Ya, sambil menunggu dulu ya karena ini di luar masih hujan juga. Ya, mungkin baru parkir atau mungkin baru siap-siap. Betul. Ya, jadi kita tunggu dulu ya. Siapa tahu nanti ini pesertanya saya kira saya yakin ya pasti membludak ini nanti sampai berapa ribu ini. Kok berapa ribu gitu? Nek nota piye Mas? Aduh. Nggak apa-apa Ya. kita tunggu ya mungkin. Saya akan sapa dulu ini sama Ya, para pelaku usaha ya ini ya. Ini di bidang retail saya yakin ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini itu punya usaha. Entah itu warung kelontong, minimarket, ataupun apa ya, yang bisnis di bidang retail. Ya, saya akan sapa dulu. Selamat sore ibu-ibu. Ya, selamat sore, sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, ibu yang sebelah kiri saya ini dari mana? Saya bisa pinjam mic-nya Oke, satu. boleh satu lagi. Iya, satu udah Jeff, ini ada Jeff.
Oke. Mau dibantu nggak Mas Edi? Boleh. Gimana, gimana? Dibantu. Mungkin kalau Ibu sama Mas Edi agak nervous, kalau sama saya malah lebih leluasa. Iya. Ah. Oke. Ibu Ini- dengan Ibu siapa Ibu? Iya, dengan Ibu Ibu Sinten. Mursinem Ibu Mursinem dari mana Ibu? dari Sambil Legilor. Oh, sambil lagi. Di kono ya Mas? Tetangga. Tetangga. Iya, oh. tetangga sama saya. Oh ngono, jenenge Iya. sambil lagi juga. Saya bukan sambil lagi, tapi sebelah baratnya sambil lagi. Apa kok sambil lagi lemu gini? Sebelah baratnya masih jauh, Bu. 2 kilo. Ya. Ini jenenge Masih 2 Lakonggo, kilo. ini jenenge Lakonggo. Togo, Togo ada. Oke. Iya. Ibu, Bareng loh. aja ngono to Mas. Ya wes, aku sama jadi Ya sih. udah Masnya dulu. Iya, Ibu Ibu. tanya apa sama Ibu? Saya mau nanya, Ibu datang ke sini sama Sinten Ibu, sama Saya siapa? sendiri. Ibu sendiri. Oke. Oh iya, tadi datang ke sini jam berapa Ibu? Sampai Baru sini aja 5 menit yang lalu. 5 menit yang Iya. lalu. karena hujan deras. Oh iya, yang memang kondisinya untuk saat ini hujan Ibu. Jadi kami masih menunggu sama para tamu undangan yang lainnya. Ya Ibu punya usaha, mungkin Saya- ada apa gitu? Warung kelontong. Warung di kelontong. rumah, dan usaha kecil-kecilan. Nggih. Sayur Mas, sayur Oh. keren. Oh, Tadi- sayur online. Iya. Oh, Oh, online. sayur matang atau menteng? Mateng. Sayur matang. Oke. Tapi bukan catering Ibu ya? Ya kalau ada pemesanan saya layani. Oh gitu. Berarti ada usahanya, ada warung kelontong, Ada terus sayur ada juga. masakan gitu ya Bu ya? Betul, betul. Masakan. Ibu kalau biasanya sering nggak Bu kalau teh? Jarang-jarang juga sih Mas. Jarang. Iya. Oh jarang. Terus kalau misalkan Ibu ke sini itu biasanya kebutuhan apa aja yang sering dibelanjakan? Saya kebutuhan sembako Mas. Oh sembako. Iya. Sembako misalkan apa? Beras gitu ya, apa aja Bu? Minyak. Minyak, oke. Oh gitu. Sebulan sekali pasti berapa Bu kira-kira Bu kalau beras? Hmm? Nggak tentu. Iya. Karena juga untuk masak juga kan. Ibu di Iya. rumah juga ada warung makan juga atau sayurnya untuk Enggak, online? cuma online aja, terus sama saya titipin di warung-warung jajan gitu. Oh seperti Jadi itu. nggak Ya. Oke, Oke, ya, Chef. luar biasa. Jadi ekspansinya melebar Ah, gitu ya Mas iya, ya. betul sekali. Ibu, Pandai juga. ya apa saya harap kami harapkan nanti mengikuti acaranya sampai dengan selesai karena kita banyak door prize ya. Biasanya banyak ya Mas ya pasti. Banyak sekali ya, pokoknya kita bagi-bagi door prize. Nah, jangan Ya. sampai Bapak Ibu semuanya ngantuk loh Bu. Ya. Sekali ngantuk lep loh, mau aku infonya wah, dorpasnya hilang ya. Oke, kita bergeser ya, satu Bergeser customer lagi kemana? kita Oke. mau tanya ya. Terima kasih Ibu. Gak usah jauh-jauh ke sebelah kirinya iya. itu loh ya. Ibu, Iya Ibu, Ibu kostumnya warna-warni loh. warna-warni ya. Tambah keceriaan gitu Oke, ya. ya Bu. Ibu, selamat siang dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sri Hartati Bu Sri Hartati, Jee. tinggalnya di mana? di Keradenan sebelah Selokan itu Kidul. Oh, Keradenan, dekat lapangan ya Bu ya. Ya, Kidul lapangan. Oh gitu lah Bang, dekat kesini sama siapa Ibu atau sama Sinten? Sendiri. Oh, Sendirian, oke. Rata-rata kendel, Mas ya. kendel-kendel gitu. Ngomongnya bonek kok bonek kita kabun pokoknya ya kendel. Iya, Ibu di sini punya usaha toko warung kelontong atau apa Ibu? Saya punya warung kelontong, tapi saya Jee. sambil laundry. Oke. Warung kelontong sambil laundry. Jadi ada warung kelontong dan juga ada laundry, luar biasa. Ibu sering kalau teh Ibu? Ya, dulu pas apa ya? Jarang-jarang sih pas pandemi itu yang pas ngejar minyak murah itu. Oh gitu. Nah Ya. itu aku banget itu. Itu Oke, aku namun setelah kayak gitu ya. acara hari tahun sering-sering ke sini Bu ya. Iya, ini Karena banyak sekali promonya hari ini. Oke, Ya, luar banyak biasa. sekali promonya hari ini. Itu ya Ibu Sri Hartati ya. Oke, terima kasih Ibu Terima ya. kasih Ibu. Kita bergeser lagi atau gimana Kita sepertinya? kita opening dulu ya. Oke, seperti sudah mulai ya. Iya, acaranya kita ya. sebenarnya sudah mau mulai karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14 lebih berapa ini Jeff? Lebih banyak. Lebih banyak? Iya. Oh, Lebih 13. Lebih 13. Oke. Dan sepertinya sudah banyak yang hadir ya. Iya. Ini mohon izin untuk ibu mungkin bisa pindah ke depan karena kursinya masih banyak yang Masih kosong ya, banyak Mas yang Edi, ya. kosong, silakan Iya. maju ke depan, Ibu. Nggak apa-apa nanti Tuh, Bapak-bapak kalau maju ke ke depan depan nanti dulu. lebih konsen. Ayo ibu. iya, silahkan. Monggo ibu. Monggo Iya. Ibu, nggak usah malu-malu ya. Iya Bu, nanti lebih
lebih Iya, maju aja, diisi dulu ya untuk Nah, lebih fokus. kursi yang di depan, Ibu ke silakan. depan Bu, nggak apa-apa yuk. Oke. Iya. Nah, kalau gini kan terlihat lebih dekat dengan kita. Wes. Betul. Betul, Mas, ya. Ya, maju dulu Ibu. Nah, Iya, seperti yang disampaikan Mbak Jevia tadi ya. ya. Kalau di depan itu lebih fokus nanti. Fokusnya ke Mas Edi. Nanti kalau lihat saya tambah gede. Wah, Ora loh Mas. tambah gede. Enggak kok. Yuk nanti bulan depan jenengan susut mesti yakin. Poso soalnya. Aku malah tambah. Nah, kalau saya mah tambah gino-gino ya. Tambah kiduk-kiduk. Tambah gino-gino. Gino-gino. Oke. Ya, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 14 lebih ya. Kita panggilkan saja untuk memberikan sedikit sambutan. Ya, kita panggil dari Ibu Zulianti selaku Kamlote Grosir Yogyakarta. Baik. Silakan Mbak Waktu Yuli dan ya. tempat kami persilakan untuk Ibu Yulianti memberikan sambutan bersama Lotte Grosir Yogyakarta. Terima kasih Mas Edi, Mbak Zevia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara Retailer Day. Ini adalah Retailer Day round pertama. Jadi udah lama sekali kami nggak melakukan event untuk Retailer Day. Terima kasih udah hadir. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil ilmu tentang pembukaan warung bagi pemula. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Yanto. Kami punya program untuk membantu warung-warung yang akan buka dengan pilihan barang-barang yang bisa disebut yang banyak dicari oleh customer. Jadi jangan sampai pilihan barang yang di display itu tidak most wanted istilahnya. Nah itu, kami nanti akan dibantu sama Mas Yanto kiat-kiatnya untuk pembukaan warung baru ya. Semoga mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan areanya. Memang tiap area barang-barang yang paling banyak dibutuhkan itu bisa jadi beda-beda. Tapi ada garis merahnya biasanya hampir sama. Nah itu kami saling sharing ya. Nanti saling sharing, Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Saling sharing sama Mas Yanto, sama Mas Bejo, Mas Wahyu. Mas Wahyu ya. Sama Mas Wahyu. Atau bisa disebut Mas Bejo juga ada apa-apa. Ya, karena sering dapat bejonya dia. Jadi semoga bejonya menular. Ya, Mas Bejo ini juga punya warung dan lumayan berkembang. Jadi bisa saling sharing. Semoga hari ini bisa mendapatkan ilmu walaupun nggak banyak, syukur-syukur banyak, dan bisa bermanfaat untuk usaha kelanjutannya Bapak Ibu semua. Monggo silahkan, selamat menikmati. Terima kasih sudah hadir dan semoga nanti di tahun ini akan ada lagi Retailer Day round berikutnya, nanti bisa dengan tema yang lebih advance, lebih tinggi lagi. Saya kira itu, terima kasih dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuli ya selaku Kang Lotte Grosir Yogyakarta. Dan saatnya untuk kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ya untuk para sudah penuh ya. Tadi banyak kan baru ibu-ibu. separuh ya. Sekarang udah ada bapak-bapak kita. Sekarang sudah mulai penuh ini. Iya, sudah mulai penuh. Dari pelaku usaha retail ini. Ini ya, juragan loh Mas. Iya, juragan semua. Ya. Juragan, ya. Pengusaha semua. Nah, kalau Anda juragan apa? Saya juragan ngapusi. Oke, kita juragan empang ya lagu jadinya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami harapkan untuk para tamu undangan dalam keadaan sehat walafiat ya.
kayaknya seger-seger semua ini ya. Seger karena turun hujan. Karena turun hujan. Kehujanan tuh Bu? Adem. Oh kehujanan. Oh, gitu. Tapi lumayan loh Bu, tadi kan panas sekali Bu. Jadi Iya. saya ngono kuwi lho Mas ya. Betul. Dikei panas keresulo, dikei Dikei. adem ngeresulo udah. Nah, Semua wih. kumbahanku piye? Mumet ya. Enggak apa-apa Bu ya. Kalau dingin ada jaket yang menghangatkan. Oh. Saya penting usahanya lancar Ibu. Kami doakan usahanya lancar Betul. semua ya. Amin. Amin. Yang hadir di sini saya doakan usahanya lancar semua dan dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sehingga lo bisa melaksanakan usahanya dengan lancar. Amin. Ya. Tokonya tambah gede. Tokonya tambah Iya. berkembang Jadi ya. ekspansi gitu ya Mas ya. Betul sekali. Ya nanti akan kita kupas atau kita akan berbincang bisnis talk show ini sama Mas Yanto ataupun sama Mas Bejo selaku pengusaha juga ini ya. Mas Bejo itu punya usaha di Imogiri ya, di daerah Imogiri. Oke. Jadi pelaku usaha. Pelaku usaha. Nah, nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ingin bertanya atau ingin sharing, boleh sama Mas Bejo, sama Mas Yanto juga boleh selaku customer development Yogyakarta. Ya, kita nggak usah lama-lama, kita panggil aja ya Jeff ya. Langsung saja kita panggil ya. Iya, Mas Yanto. Mana ini Mas Yanto? Iya, Ya, tepuk kita tangan di untuk sini. Mas Yanto. Oleh Yanto ngono Mas. Ya. Oleh berdua. Biasanya aku juga nak nyeluk gile. Oleh. Tapi ini kali ini aku tak celuk Mas. Sego timur Iya, monggo Mas Yanto. Baik. Ini mau dipanggil Lek atau mau panggil Mas? Bebas. Wah, Tapi bebas. saya manggilnya Iya. Bapak aja. Oh, Bapak lu masih muda ini. Masih muda banget ya. Oh enggak. Mau apa aja dengan itu? Jujur. Oke, kok malah ya gitu. Masih muda banget? Oh, enggak. Oke, ini saya perkenalkan dulu ini adalah Lek Yanto selaku Customer Development Lotte Grosir Yogyakarta yang kali ini ya kita akan membahas atau talkshow untuk temanya apa ini? Tips membuka warung sembako bagi pemula. Jadi boleh nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak bisa bertanya atau sharing ke Mas Yanto atau ke Mas Wahyu atau Mas Bejo. Ya, silahkan aja untuk waktu dan tempat kami Silakan persilahkan. ya. Baik, silakan Pak Yanto. Kita akan mulai untuk talk show-nya bersama Lotte Grosir Jogja. Baik, terima kasih pada Mbak Jeff ya dan Mas Edi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih pada Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat ini di Lotte Grosir Jogja. Tentunya nanti kita sama-sama untuk istilahnya untuk sharing ya. Perkenalkan, nama saya sudah tertera di sini ya, tapi dipanggil Yanto aja pada bapak dan ibu-ibu semuanya. Baik, sebelum materi ini kita mulai, nanti bapak ibu-ibu bisa langsung tanya jawab aja. Jadi intinya kita itu untuk membuka warung sembako bagi pemula itu sebetulnya kalau saya berbicara di sini mungkin bapak ibu-ibu semuanya sudah punya usaha, bahkan usahanya mungkin udah lebih dari 5 tahun ya. Kalau saya bilang seperti itu ya bapak ibu-ibu semuanya ya. Oke, Jadi kita tunggu dulu ya. Ya, untuk slide-nya sebentar kita akan tampilkan. Jadi gambarannya untuk sebetulnya sebelum kita mengawali materi pada siang hari ini, bapak ibu-ibu semuanya. Jadi Lotte itu mulai perjalanan bisnisnya itu pada tahun 1967 ya sebagai perusahaan makanan, dan Lotte kemudian mengembangkan usahanya itu di bidang retail, restoran, perhotelan, konstruksi, sinema, petrokimia, dan keuangan dan lain-lain. Sekarang ini Lotte Grosir sudah hadir di 3 negara, Korea Selatan, Indonesia, dan Vietnam. Jadi
tidak diragukan lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu pelanggan setia Lotte Grosir Jogja, bahwa Lotte itu sudah istilahnya ada di 3 negara. Jadi memang perusahaan yang sudah diakui ya. Dan Lotte Mart itu adalah grup retail dari Lotte dimulai tahun 1998 di Korea Selatan. Tahun 2008 Lotte Mart mengembangkan sayap ke Indonesia dengan mentransformasi makro wholesale. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu dulu itu sini itu adalah makro ya. Mungkin pernah datang ke sini ya, pernah belanja ke sini pada waktu itu makro ya, bapak, ibu-ibu semuanya ya. Makro wholesale menjadi Lotte Grosir Indonesia dan sekarang itu menjadi Lotte Grosir. Jadi udah sekarang perusahaan itu menjadi Lotte Grosir Indonesia. Dan tahun 2010 meluncurkan konsep hipermarket. Sekarang ini Lotte Mart Indonesia telah mempunyai 36 gerai grosir. Jadi termasuk di Lotte Grosir Jogja ini. Dan 14 gerai hipermart ya. Kalau hipermart kita yang di Jogja kebetulan tidak ada. Jadi kita adanya cuman istilahnya Lotte Grosir aja. Jadi kalau hipermart itu kita nggak ada. Terus supermarketnya kita juga nggak ada kalau untuk wilayah Jogja ya, terutama ya. Ini terbesar yang terbesar tersebar di 20 kota ya Ibu. Jadi ini tidak saya istilahnya bacakan semuanya. Yang jelas kalau di wilayah kita hanya di Jogja aja yang ada. Sebenarnya kalau Solo itu ada juga, Solo itu juga ada 2. Tapi kalau Jogja cuma ada 1, hanya di Lotte Grosir Jogja aja. Naik Mas. Ya ini keunggulan sebetulnya untuk Lotte Grosir Jogja. Kita mempunyai beberapa keunggulan pengembangan usaha, yaitu kios modern. Kios modern itu dulu kita ada sebuah rombong ya, tapi memang sekarang ini kita sudah tidak ada Ibu. Jadi memang kita sudah habis untuk program ini. Sebetulnya ini dengan modal 5 juta aja sudah jalan. Dengan modal awal 5 juta itu sudah jalan untuk usaha. Dan ini sangat praktis sekali karena tempatnya bisa diletakkan di depan rumah atau di istilahnya lingkungan yang kayak di area sekolahan itu. Jadi ini kalau misalkan bapak dan ibu itu ditinggal untuk pergi itu langsung ditutup aja bisa. Jadi ini lebih praktis. Tapi kita sudah tidak ada lagi untuk usaha seperti ini. Jadi kita sekarang sudah mengembangkan ke kiosgo dan toko modern. Naik Mas. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya konsepnya seperti minimarket dengan modal awal di 85 juta ya Ibu. Jadi apa itu toko modern? Toko modern itu merupakan kemitraan minimarket yang disupport oleh Lotte Grosir. Jadi semuanya nanti akan disupport oleh dari Lotte, termasuk dari start awal nanti sampai ke opening itu nanti dari Lotte semuanya. Jadi tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyediakan tempat. Ini ukurannya 5x6 dengan modal di 85 juta ini. Jadi itu udah termasuk untuk sistem rak dan nanti pendampingan juga. Dan itu semua nanti free ya. Dalam artian untuk pendampingan kita tidak ada biaya sama sekali. Dari mitra ke Lotte tidak ada biaya sama sekali. Cuman untuk kewajiban dari mitra itu memang ada pembelanjaan ke Lotte setiap bulannya. Jadi seperti itu. Ini untuk lokasinya juga tidak memerlukan lokasi yang sangat besar sekali, tidak, karena dengan modal 85 juta itu nanti dengan ukuran di 5x6 aja udah cukup. Itu termasuk untuk plang nama semuanya sudah. Jadi sistem kasir, untuk rak display, dan nanti display juga dari yang bantu dari kita semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tinggal menyediakan karyawan atau dari karyawan itu nanti kita yang akan training dari
awal sampai nanti pada saat opening itu kita akan training sampai dia bisa. Untuk konsep yang kedua adalah kiosgo ya. Untuk kiosgo itu sebetulnya dengan ukuran untuk kiosgo itu dengan ukuran garasi mobil itu sudah cukup di 2,70 meter kali 3 meter itu sudah cukup. Artinya dengan modal awal di 35 juta. Itu nanti juga sudah termasuk rak display sistem. Itu sudah masuk include di biaya itu semuanya dan barang dagangan. Jadi dengan konsep seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya nanti akan lebih bisa untuk termaintain untuk barang dagangannya. Jadi kalau orang ibaratkan orang jualan itu ya kita jualan itu sebetulnya apa sih yang kita cari adalah keuntungan kan. Jadi dari keuntungan itu kan bisa mendapatkan apa ya istilahnya kan profit itu kan sebuah keuntungan. Kalau kita istilahnya usaha itu dilandasi dengan manajemen yang bagus itu akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Dalam artian barang satu misalkan ya taruhlah aja kayak kita contoh ya misalkan rokok 1 bungkus ya mau nggak mau tetap terdata di situ. Jadi barang keluar itu akan terdetek di situ dan nanti kalau udah pakai sistem itu akan mengurangi stok yang ada di toko bapak ibu semuanya. Misalkan laku 1 itu otomatis nanti di sistem itu udah mengurangi dengan sendirinya dan itu nantinya akan memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk belanja lagi ke lote. Jadi misalkan ya hari ini yang laku itemnya ada A sampai Z. Berarti kan misalkan rokok itu yang mohon maaf ya saya menyebutkan merek Gudang Garam Filter. Jadi misalkan ya dalam 1 hari itu stoknya ada 5 laku 1 berarti kan di sistem udah ngurangi tinggal 4. Nah nanti untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua itu untuk melakukan pembelanjaan tinggal buka aja di sistem nanti tinggal barang yang laku di situ akan kelihatan semuanya. Jadi keunggulan dari kiosgo ini sebetulnya untuk ruangannya tidak terlalu besar ya. Jadi tinggal istilahnya ruangannya hanya 2 meter kali 70 kali 3 meter itu sudah cukup. Dan sebetulnya kalau usaha ya kita sebetulnya dari lote itu ada suatu pendampingan juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya baik yang sudah jalan maupun yang mau buka baru. Istilahnya nanti pendampingan dalam artian untuk manajemen baik stoknya, ketersediaan barangnya itu kita akan bantu, itu bisa juga kita akan menjadi kita dampingi sampai istilahnya benar-benar usaha dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya itu bisa bisa maksimal. Jadi kalau misalkan sekarang taruhlah aja seperti ini ya kayak kiosgo ini ya dengan ukuran segitu itu itemnya ya sekitar invest untuk barang dagangnya sekitar 15 juta ibu-ibu semuanya. Jadi 15 juta itu ya nanti untuk start awal itu untuk margin bisa diambil dari 5 sampai 10% untuk keuntungannya. Tapi kalau untuk minuman ada juga yang sampai 30%. Tapi kalau untuk rokok mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya udah merasakan jualan, kalau rokok kan hasilnya cuma kecil ya. Paling cuma berapa persen kalau rokok itu. Karena kalau rokok itu sangat sensitif sekali ya. Jadi kalau untuk yang kayak minuman, snack itu bisa nanti istilahnya itu kita ambil marginnya itu lebih dari 10%. Oke Mas. Baik, untuk toko modern itu persyaratannya seperti ini ya untuk survei lokasi. Jadi sebetulnya ini DP kita DP 5 juta untuk ke lotenya ya nanti ya. Terus nanti kita buatin RAB layout. Terus nanti untuk pembukaannya dan pelunasan investasi semuanya. Jadi untuk perlengkapan dan stok dan pembukaan toko nanti semua kita handle. Jadi tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu menyediakan karyawan, udah kita training, nanti langsung aja tinggal kita buka aja. Dan itu nanti ya udah jalan. Kita sebetulnya untuk mitra itu di wilayah Jogja itu kita sudah ada sekitar 100 mitra. Baik yang minimarket maupun yang istilahnya toko kelontong. Itu udah
jadi bergabung ke kita. Kalau sebetulnya konsepnya hampir sama sih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak dan ibu-ibu itu kan terapnya ke retail. Sebenarnya retail itu kan sama juga dengan istilahnya dengan kita. Cuman kalau untuk yang mitra itu memang selalu kita dampingi. Dalam artian pendampingan karena itu mitra kita. Itu selalu kita dampingi. Oke, Mas Bu. Jadi kalau beli di Lotte itu kan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa melihat ada apa ya istilahnya untuk harga jual yang berjenjang berdasarkan jumlah unit kemasan. Jadi kalau misalnya taruhlah di harga ya, itu kan kalau beli satu itu kan beli harga normal kan. Kalau beli dua itu kan pasti ada jenjangnya juga, ada selisihnya. Ya itu mungkin nanti kalau bapak ibu-ibu bisa apa ya istilahnya ini sebagai contoh kayak ini kan, kayak yang daftar harga ini kan kita berjenjang. Tapi di samping itu kan bapak-bapak ibu-ibu semuanya kan setiap hari mungkin mendapatkan flash promo ya. Mendapatkan nggak bapak? Mendapatkan. Oke, berarti mendapatkan Lek Yanto. Oke, terima kasih. Iya. Berarti ya tersampaikan juga ya. Nah, mungkin dari itu saya pengen tanya kepada bapak dan ibu-ibu semuanya, kalau setiap hari dikasih promo itu tanggapannya seperti apa? Seperti apa Ibu? Aja. Menarik untuk berbelanja. Baik, dari sekian promo itu kan bapak-bapak dan ibu-ibu kan bisa memilih dan memilah mana yang harganya masuk, mana yang enggak. Mungkin seperti itu ya. Kebanyakan kalau promo dari kita masuk enggak Ibu? Bapak-bapak semuanya. Jujur aja Bu, nggak Ya, apa-apa. kita Ya. aja, jujur aja nggak apa-apa. Ya kira-kira masuk enggak Ibu untuk harga di Lotte? Ya, kita kan punya untuk harga istilahnya harga BBLM beli banyak lebih murah. Ya, itu untuk harga bertingkat. Jadi misalkan Ibu selain mendapatkan harga promo, kami juga ada promo reguler yang namanya BBLM. Nah itu ketika Ibu mendapatkan informasi tersebut, itu kira-kira harganya masuk sekali, masuk atau bahkan tidak masuk. Ya, kita ada 3 pertanyaan itu sebenarnya Pak Liano. Nanti kalau yang jawab saya kasih voucher. Nah, kalau yang berani jawab kasih voucher ya? Ya, Kasih saya voucher. Ibu yang paling duduk di depan ini tadi pertanyaan Lek Yanto itu apa Lek? Tadi Lek, saya lupa saya. Itu harganya masuk tidak ketika Ibu mendapatkan informasi tentang promo yang diberikan sama Lotte itu masuk enggak untuk di harga pasarannya Ibu, di lingkungannya Ibu? Ya, atau kita banyak yang masuk? Wah, ini yang jawab oke. Kita tunggu jari lah. Cari aja. Oh, ini piye iki? Lek Yanto yang milih ya? Lek Yanto, oh panitia yang mana? Ini antusias Yang luar Ibu. biasa ya. untuk Oh, ibu ibu ya. pakai baju pink atau Aduh. merah muda. Pink Ya, Ibu. ini dari Iya. panitia tadi udah ngeliatin dari belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu sinten Ibu? Perkenalkan nama saya Ibu Sri Murwaningsih atau Nggih. Teman Bumur, Sindon, Selo Martani, Kalasan. Alhamdulillah kami merasa senang untuk mendapatkan promo-promo dari Mas Lukas ya atau Mas Doni. Oh, Mas Lukas atau Mas Doni? Halo Mas Doni itu Bu. Mana Yang di Mas belakang Doni? itu, Mas ya. Lukas, oke. Alhamdulillah. Mas Lukas sama Mas Doni sering memberikan atau menginformasikan promo-promo ya Bu ya? Ya Bu, enggak Pak. Waduh, diceluk Ibu ora iki. Wale. Terus Ibu nanti gak janji tak kasih voucher. Tetap nanti tak kasih voucher Saya Ibu. merasa Ya. sangat masuk sekali. Sangat masuk sekali ya. Masuk Terima Pak kasih Eko untuk gitu ya. Lotte Mart. Wah, terima kasih untuk Lotte Mart yang sudah memberikan informasi untuk promo-promonya ya Bu ya. Ya kita Ibunya terima dulu Bu. ngerti ya. Kita diberikan sama Lek Yanto untuk vouchernya silahkan. Ya, Oke. Selamat untuk Ibu. Ini mau tak
tanya Lek Yamber, sebenarnya masih ada voucher berapa lagi? Banyak. Jangan-jangan itu MC juga Gini kebagian Mbak nih. Jivika sama Mas Edi, Iya. sebelum untuk acara tanya jawab, mungkin saya akan mengundang salah satu Oh iya. mitra saya dan Iya. juga Ini selaku Mas- pelaku usaha ya? ya, mungkin dia usahanya dari nol ya, Oh iya. dari modal yang sangat apa ya, Sangat minim. sekali, Nah, sangat dan minim sekali, dia, sekarang jadi? udah jadi besar. Wah, alhamdulillah. Siapa? Warung Bejo. Oh, Warung Bejo. Ini sepertinya saya juga akrab ini, atau juga kenal, bahkan kenal sekali. Ya, saya tahu dari awal dia merintis usaha. Dari nol ya berarti Dari nol, ya. Masa perjuangannya. Iya, dari masa-masa sulit, ya, masa-masa susah lah pokoknya. Apalagi masa Covid kemarin ya. Iya, betul sekali. Seperti Ya, sekali. itu terasa banget untuk apa masnya ini, Mas Bejo ini untuk istilahnya mau merangkak ke jenjang yang lebih berkembang lagi itu penuh dengan perjuangan. Ya, kita langsung aja. Biar nggak Ya. penasaran bagaimana Biar nggak tips dari penasaran. beliau sampai hari ini bisa bertahan dan sukses tentunya Betul ya. sekali. Mungkin Bapak Ibu penasaran, kita panggil aja Panggil aja Mas siapa aja? Geliga. Oh, Mas Bukan ya? Geliga. Mas Geliga. Mas Ada Mas Geliga. Wahyu dari Mas Warung Wahyu Bejo. silakan dari Silakan. Warung Bejo Oke. Jalan Imogiri. Ya. Oke. Silakan. Oh yang ini, oke pakai ini aja. Oke Mas Bejo, terima kasih sekali atas waktunya mau datang ke Lotte Grosir Jogja. Mungkin ini untuk sharing-sharing aja ya Mas, karena mungkin Mas Bejo mempunyai pengalaman dari usaha yang istilahnya modal yang paling minim dan sekarang sudah bisa berkembang. Nah ini mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu pelanggan setia Lotte Grosir Jogja itu pengen tahu seperti apa sih sekarang bisa sampai istilahnya ya udah semakin berkembang Iya, gitu loh. Baik, Mas Bejo, monggo. Oke, terima kasih Pak Trianto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk yang pertama nanti sebelumnya saya ingin menyampaikan kita ngobrol santai aja ya, kita ngobrol santai. Santai aja Mas Kalau di sini Mas. kalau foreplay Ya. nanti enggak malah pada ngantuk Mas Edi. Pokoknya kita santai aja di sini nyanyi-nyanyi gitu. Ya, kita santai aja. Oke. Di sini saya bukan maksud mau mengajari ataupun mendahului ya. Di sini saya cuma karena kalau dalam hal berdagang berjualan itu kan ada sudut pandang masing-masing. Jadi kalau yang akan saya sampaikan adalah yang sudut pandang versi saya. Kalau ada yang dirasa benar dan mau diterapkan di warung Bapak Ibu monggo, kalau dirasa tidak kurang tepat tidak perlu diterapkan tidak apa-apa. Jadi untuk dulu awalnya untuk membuka usaha itu yang paling utama itu adalah seneng Mas Yanto. Seneng dulu, harus Cinta seneng dulu. Iya, harus seneng dulu Jadi karena senang sama usahanya, jenis usahanya gitu. iya, memang harus punya Doa. harus punya passion di situ ya, semua tetap diawali doa. Ya. Harus punya passion di situ, harus seneng dulu. Kira-kira apa sih yang paling disenangi untuk usaha? Karena kalau tidak ada senengnya dulu, nanti dalam menjalani usaha itu bakalan ada waktu-waktunya males, jadi kurang bersemangat. Seperti dulu saya kan pernah membuka usaha di angkringan, ayam geprek, kemudian jasa angkut, sampai akhirnya saya lebih condong ke warung sembako. Kenapa saya lebih condong warung sembako? Karena memang passion saya di situ, memang dunia saya di situ, dan saya banyak belajar. Saya belajar dari toko-toko yang lebih besar. Saya melakukan studi banding di toko-toko yang besar dengan senior-senior yang punya usaha lebih besar. Apa saja sih barang-barang yang lebih laku, barang yang paling banyak di display di toko-toko yang selama ini saya kunjungi.
Nah, itu namanya most wanted article atau artikel yang paling banyak dicari. Kemudian dulu saya mengawali usaha itu dari modal 10 juta ya Mas Yanto ya. 10 juta. 10 juta itu dulu dapat rombong beserta isinya. Itu rombong dari Lotte juga. Rombong dari Lotte, saya ikut programnya Lotte. Kebetulan waktu itu ada program yang sangat menarik untuk rombong, dapat cashback juga. Itu dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang saya sudah punya toko yang ukurannya belum terlalu besar, baru 12 kali 4. 12 kali Ya 12 4. kali 4 itu udah besar ya. Ya itu Ya. dan untuk awalnya itu saya juga cuma jumlah macam barangnya itu paling cuma berapa Mas ya? 200 sampai 500-an ya? Ya sekitar 250. Ya, kalau untuk saat ini setelah 3 tahun berkembang itu bisa lebih dari 2000 macam barang yang ada di toko. Dan itu pun juga saya juga melakukan pengecekan mana saja sih barang yang lebih laku, mana barang yang cari promo-promo yang terbaik. Kemudian kalau untuk dalam mengelola toko itu saya menggunakan sistem kerja berputar karena saya kan belajar di tempat di mana saya bekerja di sebuah supermarket. Di situ ada tips yang ingin saya berikan, itu namanya sistem kerja berputar. Di sistem kerja berputar itu ada 3 hal yang sangat penting kalau menurut saya. Yang pertama itu cek ED, cek expired. Yang kedua itu adalah cek expired, kebersihan. Terus yang kemudian yang ketiga adalah manajemen stok. Kalau saya sih membuatnya lebih mudah menurut versi saya. Jadi kalau di tempat saya itu jadi untuk ukuran 12 kali 4 itu misal dari rak sini sampai rak sini ya, itu saya kasih lakban berwarna merah. Itu saya tulisi Senin. Kemudian dari rak sini sampai rak sana saya kasih lakban lagi berwarna merah lagi atau berwarna lain juga bisa. Itu saya tulisi Selasa dan seterusnya sampai hari Sabtu. Kenapa cuma sampai hari Sabtu? Karena kita juga butuh istirahat. Kalau kita terus-terusan melakukan itu nanti pasti akan ada bosannya. Nah, kenapa saya tulisi seperti itu? Karena setiap hari nanti akan membuat kita lebih tertib. Walaupun itu notabene toko kita sendiri. Kalau misalkan tidak ada jadwalnya, mungkin yaudah yang sini aja tak rapikan, yang sini aja tak bersihkan. Itu mungkin yang akan dirapikan, yang akan dibersihkan, yang akan dicek expirednya itu area-area tertentu yang eye catching aja, yang enak dipandang mata. Oh sini aja lah. Nanti akan ada 1 atau 2 tempat yang tidak termaintain dengan baik, sehingga nanti bisa ditemukan barang yang expired ataupun barang yang dimakan tikus. Itu nanti kalau misalkan itu ditemukan dan dibeli sama pelanggan kita, nah itu nanti akan menjadi nilai minus buat kita sendiri. Jadi setiap Senin, jadi saya di area sini saya ngecek untuk expirednya. Kalau misalkan yang expirednya dekat, kita taruh di paling depan, first in first out ya. Jadi yang datang pertama harus keluar pertama. Jadi yang expirednya panjang kita taruh di belakang. Itu seperti itu ya, selalu dipastikan seperti itu. Kemudian nanti kebersihannya hari Senin itu cek expired di situ, kebersihan di situ, sama manajemen stok di situ. Kita cek barang-barang apa sih di sini yang fast moving, yang barang itu penjualannya kenceng, kita berani nyetok lebih banyak. Nah itu kita pastikan lagi di situ. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau Bapak Ibu tertib melakukan sistem kerja berputar itu,
saya yakin perkembangannya juga akan lebih cepat. Kemudian dari sisi kenyamanan dan kesenangan pelanggan membeli di tempat kita itu juga lebih terjamin, karena yang pertama barangnya jauh dari expired, Bapak Ibu tidak mengalami kerugian barangnya expired, barangnya bersih, orang beli juga pada suka. Kemudian kalau barang-barang yang fast moving, jangan sampai barang itu kosong, karena kalau sampai kosong barang yang banyak dicari, kosong barang yang banyak dicari orang kok kosong, wah nanti wah aku rono bola-bali kok kerep kosong ya barangnya, padahal kui aku tuku saben dino. Iya, nyeliki Mas Yanto seperti itu. Kemudian kalau untuk tips lain mungkin saya lebih cenderung lebih jeli. Jadi dalam membeli itu pastikan lagi rutin. Kalau saya pribadi loh ya, saya ngecek di Lotemat pasti yang utama apa saja sih barang yang paling laku. Saya tanya sama Mas Yanto, saya tanya sama yang lain, apa saja sih barang yang sebelah juga di mart sebelah lah ya, tadi tidak perlu saya sebutkan di sini. Itu kemudian barang-barang itu saya kasih tempat di depan, saya kasih ruang khusus untuk namanya meja promo. Kalau saya kasih meja promosi di situ, jadi begitu orang masuk itu sudah langsung wah murah ini. Jadi karena kalau pembeli terutama untuk user langsung ya yang beli di kita itu, kalau dia sudah 1-2 kali beli di tempat kita kok murah, pasti akan beli di tempat kita terus, karena mindsetnya dia aku beli di sana aja lebih murah. Padahal belum tentu semuanya itu murah, tapi ketika kita sudah membangun image warung kita itu murah, bersih, rapi, itu saya yakin pembeli itu akan balik ke tempat kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu ramah, apapun masalah yang ada di rumah, apapun masalah yang sedang dihadapi, mungkin di rumah sedang tidak baik-baik saja, tetap ketika ada pelanggan pastikan selalu tersenyum, selalu disapa. Dan kalau saya sih, saya bercandain setiap pelanggan yang datang itu saya berdiri gini, selamat datang di Bejo Maret. Maksudnya saya melesetin sebelah yang selamat datang di Mart itu. Itu pasti pelanggannya pada ketawa, pada senyum. Jadi setidaknya begitu dia datang itu udah wah atine wis seneng sih. Itu kan nilai plus juga untuk untuk pelanggan kita. Kemudian yang terakhir untuk usaha itu kan tidak semuanya besar, tidak semuanya modalnya besar, tidak melulu untuk yang langsung dijual partai-partai besar. Ada juga kan yang usaha dengan budget yang minimal tapi mau buka usaha. Nah, satu tips terakhir dari saya, jika memang toko itu kan, karena ada toko yang keuangannya khusus, iki duit khusus tanggo usaha, ora bakal tak utek-utek aku nek pengeluaran lain nganggo duit liyane, duit iki. Ada yang seperti itu, memang bagusnya seperti itu. Cuman kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang warung yang menengah ke bawah itu kan yo warungku yo tak nggo mangan duite. Jadi kalau untuk warung yang seperti itu, satu tips yang saya belajar dari senior saya, Anda boleh mengambil atau memakai barang yang ada di toko itu maksimal 10% dari omset, jangan lebih. Jadi kalau misalkan omset hari ini 1 juta, jangan mengambil atau menggunakan barang lebih dari 100.000. Itu patokan yang harus selalu dipegang teguh. Misal omsetnya hari ini cuma 100.000, jangan mengambil barang atau memakai barang yang lebih dari 10.000. Kalau Bapak Ibu tertib seperti itu,
saya yakin bisnisnya akan bisa tetap continue, karena kalau misalkan omsetnya hanya 300.000 kok ambil barangnya 50.000 atau bahkan 100.000, itu nanti lama-lama akan terjadi seperti yang sudah-sudah, barangnya entek kok duitnya ya entek, yang sudah-sudah seperti itu dulu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan orang yang punya toko dan grosiran lebih besar, itu tipsnya seperti itu. Pokoknya mengambil margin, mengambil untung itu tidak usah terlalu besar. Gue ngopo mas kowe njukuk bati gede tapi ming saat kuwi tok. Pelangganmu datang cuma saat itu saja, kemudian besoknya dia nggak datang lagi. Bedanya kalau kamu ngambil untung yang tipis saja, terus kemudian nanti pelanggan itu pasti akan balik, karena yang namanya orang beli itu pasti akan membandingkan dimanapun tempat, mau di perumahan, mau di jalan, mau di mana, itu pun pasti akan membandingkan. Seperti saya dulu waktu sebelum saya buka toko itu, saya mau beli rokok, mampir ke warung. Kalau rokok yang saya beli itu harganya selisih 500 atau 1000 saja dari saya tempat biasa saya beli, saya nggak bakal balik ke situ. Jadi hal itu yang saya terapkan ke diri saya dan usaha saya. Jadi kalau misalkan kamu mau perlakuan orang lain itu seperti yang kamu dapatkan, lakukan seperti yang kamu mau. Kamu mau beli barang murah, ya berarti usahakan jenengan jualnya untungnya jangan terlalu besar, seperti itu. Mungkin seperti itu tips yang bisa saya berikan. Monggo nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama Mas Yanto atau sama saya, bila ada hal-hal yang dirasa Mas ini kurang tepat atau kurang benar atau tidak bisa diterapkan di warung saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Akhirnya terpaksa yang masih berjalan ini adalah Aqua dan LPG aja. Itu gimana ya tipsnya biar saya buka warung kelontong lagi? Monggo. Saya dulu atau jangan dulu Mas Bejo ini bisa ya selaku ya. Kalau dari saya pribadi, yang pernah saya lakukan dulu memang untuk dalam hal berjualan, saya akui tidak selamanya toko saya ramai, Bu. Jadi ada waktu itu kalanya toko saya sepi dan saya merasa kok tiba-tiba warungku seperti ini sih. Apa ada yang bikin-bikin atau seperti apa? Karena ada beberapa hal yang di luar nalar menurut saya dan tiba-tiba ternyata warung saya sepi. Kemudian yang saya lakukan cuma udahlah ikhtiar saja ya Mas Yanto ya. Betul sekali. Yang pertama untuk mengatasi masalah itu dulu sempat saya keliling ke toko-toko swalayan seperti ini untuk mencari item-item mana sih, item-item apa yang barang itu paling laku. Kemudian yang paling murah ya, yang paling murah. Kemudian saya masukkan itu ke sebuah brosur. Saya bikin sebuah brosur itu kemudian saya cetak, saya kelilingkan ke kampung-kampung di sekitar tempat tinggal saya. Jadi maksudnya di dekat toko saya itu saya cetak brosur dan waktu itu kebetulan kan ada barang-barang yang notabene barang itu langka. Kayak misalkan waktu itu minyak kita itu barangnya kan sempat kosong di mana-mana. Itu saya berusaha sekuat tenaga, mati-matian nyari, saya harus cari minyak kita ini untuk daya tarik supaya mengembalikan pelanggan kita. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya CRM, Bu, itu Customer Relationship Management. Itu kita membina pelanggan yang selama ini berbelanja dengan asumsi seperti ini. Pelanggan-pelanggan kita dulu itu siapa saja sih?
Dan kalau saya pribadi, setiap pelanggan yang belanja di toko saya, kalau lebih dari 3 kali, itu terus terang saya mintain nomor HP, Bu. Saya mintain nomor HP, jadi yang pertama itu nanti akan saya WA promo setiap waktu. Setiap, kalau misalkan pas saya senggang, itu saya pasti nggak bosen-bosen, saya kirimi, saya punya le mineral nih harga segini, saya punya barang ini, saya bikin saya nyontok draftnya Lotemat ya. Saya kirimkan ke pelanggan-pelanggan saya. Contoh promonya seperti yang jenengan terima mungkin dari Lotemat, itu bisa diaplikasikan. Itu jadi kalau misalkan customer sudah berbelanja di toko saya 3 kali, saya pastikan saya minta nomor HP-nya. Itu saya juga terapkan sama pegawai saya. Kalau ada customer datang, tolong dititeni. Dan kalau misalkan dia udah berbelanja di sini lebih dari 3 kali atau berkali-kali, pastikan diminta nomor HP-nya. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 kali, otomatis itu pasti customer loyal ataupun pelanggan yang dekat dengan tempat kita. Kalau misalkan di kampung kan sudah jelas kita tahu semua. Tapi kalau posisi tempat saya di pinggir jalan raya itu, dan saya pendatang di situ, kan otomatis tidak kenal, Bu. Kalau saya tidak punya database pelanggan yang beli di tempat saya, itu akan susah. Jadi saya mintai nomor HP mereka, saya buat draftnya, itu barang-barang apa saja yang paling murah, barang yang banyak dicari orang, terutama barang-barang yang langka, itu kita sounding terus. Saya punya nih barang, di luar nggak ada, tapi saya punya. Kita ambil untungnya jangan terlalu besar, tapi tetap kita batasi. Lotemat saja dibatasi, masa warungku enggak? Kan gitu, Bu. Iya, soalnya kalau nggak dibatasi, ada pelanggan saya, wis Mas, tak tukune kabeh terno nggonku, seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan kita cuma punya 1-2 customer, Bu, walaupun misalkan omsetnya sama. 1 hari 500.000 warungnya. Pembeli yang besar ini dia, Mas, aku tak tuku kabeh, iso nutup omset 500.000 atau bahkan 1 juta. Tapi kan pelanggan lain nggak kebagian, Bu. Kenapa? Jadi saya juga belajar kenapa sih toko-toko sebesar Lotemat aja dibatasi kok. Itu pasti ada sebabnya. Ternyata itu setelah saya belajar, itu untuk pemerataan customer supaya semuanya itu tetap dapat. Jadi ketika kita punya barang yang sangat dicari orang, barangnya murah, kita sounding, kita jangan bosen-bosen untuk info. Saya punya barang ini, barangnya murah, mau dibaca monggo, mau tidak dibaca monggo. Selama kita nggak diblok, berarti pelanggan yang bersangkutan tidak terganggu dengan WA kita. Kalau saya pribadi seperti itu, Bu. Semoga menjawab pertanyaan jenengan. Kalau ada yang kurang monggo ditanyakan. Monggo, mungkin dari Mas Yanto. Sebetulnya sih kalau usaha itu udah berjalan, itu sebetulnya kita cuma database customer aja. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mempunyai database customer yang belanja di tempat itu minimal untuk nomor HP. Sekarang kan untuk WhatsApp kan sudah umum ya. Ya udah tinggal kita untuk blast aja untuk promo kita yang berjalan pada saat itu. Jadi tentunya itu mengingatkan customer untuk usaha kita, toko kita gitu loh. Jadi barang apapun yang sekiranya menarik pada waktu itu ya udah kita infokan via WA. Tentunya kan lebih mudah gitu. Ya mungkin itu aja sih tambahannya sih. Oh ya, sama menambahkan satu lagi, Bu. Untuk kalau misalkan posisinya sedang seperti Ibu sekarang, seperti yang jenengan ceritakan sekarang, yang dulunya warungnya rame, kemudian sekarang hanya tinggal jual gas sama galon karena kondisi warungnya yang kurang begitu rame ya. Itu tadi yang pertama kan jenengan usahakan tadi buat brosur. Kemudian untuk kalau dari saya pribadi usahakan cari barang-barang yang tempo, Bu. Jadi kalau di pinggir jalan kan, kalau misalkan di dalam perumahan mungkin jarang ya sales keliling.
Kalau di tempat saya di pinggir jalan, kalau misalkan sales datang itu yang penting dia mau tempo untuk barangnya, apalagi dia mau titip barang itu diterima saja, karena secara tidak langsung dia sudah memberi modal kita, Bu, memberi modal kita. Dan apalagi kalau yang sistem titip barang kita bayar kalau laku itu lebih enak lagi. Di tempat saya ada beberapa sales yang dia mau, Mas saya titip barang dulu ya, nanti kalau berapa hari sekali saya kesini untuk ambil setorannya, nanti laku berapa dibayar berapa, seperti itu. Diambil potensi-potensi seperti itu, karena itu sangat membantu sekali. Tapi jangan lupa bahwa setiap barang yang laku dari item yang mereka titipkan atau dari item yang ibu ambil dari sales yang tempo tadi, uangnya disisihkan. Jangan kecampur dengan yang lain. Itu harus tertib, Bu. Kalau enggak, nanti waktunya tagihan enggak bisa bayar. Seperti itu. Kalau saya pastikan saya bikin kerdus itu, Bu. Saya bikin kerdus karena maksudnya yang gampang ya. Saya bikin kerdus, saya kasih sekat-sekat itu, saya kasih tulisan ini untuk madu Nusantara, ini untuk Coca-Cola, ini untuk apa, untuk barang-barang yang pembayarannya tempo ataupun dititipkan. Itu biasanya kalau untuk toko-toko yang di pinggir jalan banyak sales yang nawarin seperti itu, seperti di tempat saya. Tapi kalau untuk di dalam perumahan atau di lingkup kampung mungkin nggak begitu banyak ya, Bu ya. Cuman mungkin tetap ada sales yang keliling, dan sebisa mungkin kalau ada sales keliling ditanya langsung aja, iso tempo ra Mas. Nah iso tempo diambil saja, tapi ngambilnya jangan terus membabi buta. Diambil barang-barang yang kira-kira itu laku, nah itu diorderi, terus kemudian nanti begitu barangnya laku, uangnya selalu disisihkan, selalu itu, Bu. Jangan sampai enggak, karena nanti hubungannya dengan tagihan yang ditagihkan dari pihak supplier. Seperti itu, Ibu. Matur nuwun. Terima kasih banyak tipsnya. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya pelanggan Lotte Grosir Jogja yang berbahagia. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya itu di lingkungannya itu lebih senang untuk berjualan sendiri atau ada yang lain? Saya pengen tahu. Maksudnya ada kompetitor lain. Pengennya di satu wilayah itu yang jualan ibu sendiri atau ada yang lain? Ya alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu-ibu semua itu bisa memahami. Kalau seperti itu berarti kan kita untuk memacu, untuk lebih maju lagi. Mungkin itu aja ya, Ya. Bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk membuka warung sembako bagi pemula dan istilahnya pengalaman yang sudah disampaikan oleh Mas Bejo ini. Saya juga terima kasih sekali sudah memberikan banyak istilahnya masukan. Ya monggo nanti Bapak dan Ibu-ibu semuanya nanti bisa diterapkan di tempat usahanya Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Mungkin yang baik kita terapkan, mungkin yang kurang baik nanti bisa dikembangkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau misalkan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya pelanggan setia Lotte Grosir Jogja, misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti bisa menghubungi saya, bisa juga nanti, atau istilahnya tanya langsung ke saya boleh. Saya akan siap untuk membantu usaha daripada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya pelanggan setia Lotte Grosir Jogja. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Leyanto dan Mas Bejo. Ya, jika Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian mengingat atau mau mempertanyakan lebih lanjut lagi, nanti bisa menghubungi ke Mas Bejo atau ke Leyanto ya. Bisa untuk nomor WA-nya nanti bisa disertakan. Nomor WA-nya yang mana? Di bawah ini. Di bawah ini, di bawah ini. Oke. Bisa ya. Bisa lanjut nanti di belakang layar. Nanti ada Leyanto siap nanti untuk membagikan nomor WA-nya atau Mas Bejo. Jadi 24 jam nanti ya. Malah 20 sekian jam malah ya. Putar
terus. non-stop Ya, ya, dan oke. non-stop nanti bisa bisa sama Lek Yanto atau sama Mas Bejo terbuka ya kalau untuk mau salah sharing-sharing atau berbagi pengalaman atau menanyakan sesuatu hal tentang usahanya di bidang retail itu boleh banget nanti sama Mas Bejo sama Lek Yanto. Nah iya, nanti bisa disertakan nomor HP-nya ya. Nanti kalau mau ditanyakan nanti langsung sama Lek Yantonya bisa. Oke Jeff, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya. Kita akan mengadakan game ini ya. Jadi kita akan cari 5 peserta ya. 5 peserta. Ini yang nanti yang berani atau mau ikut itu bisa angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya permainannya apa? Nanti akan saya sebutkan. Jadi 5 peserta. 5 peserta kami batasi ya. 5 peserta kami batasi. Ini nama gamenya kalau di sini lomba supermarket swap ya. Lomba supermarket swap artinya itu nanti bapak-bapak ataupun mas-mas ataupun mbak-mbak, ibu-ibu supermarket swap nanti pakai troli bisa, pakai tangan kosong bisa ya. Cepet-cepetan ngambil barang. Oke. Tapi kita tentukan, ya kita tentukan itu yang kalau bisa 100 pas, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau bisa 100.000 nilainya 100.000, tapi kan nggak mungkin. Ya nanti yang paling mendekati dengan nominal 100.000 itu nanti dapat voucher belanja. Berarti itu maksimal 100.000. Maksimal Boleh lebih. ya nanti tergantung panitia ya. Kalau Oke. lebih kayaknya akan didis. Oke, Tapi kalau jadi kurang sedikit malah boleh. berarti kalau 99.500 gitu boleh. Boleh, iya, boleh. Sangil Bu, Pak. Ya. Nah, ini 5, harus 5 ya. Boleh pakai kalkulator ya. Nah, wah ini sabun 20.000. Ya, rata-rata di Misalnya. sini pada pakai kalkulator HP. Iya, ya. benar. Boleh digunakan. Di sini sudah terpampang ada barangnya, ada informasi harganya. Jadi ibu-ibu enak. Langsung menuju ke barangnya, Oke. tinggal pakai kalkulator. Nah, Ya, harus boleh. beda-beda ya. Jadi Tapi kalau harus itu- beda, bukan langsung Misal- 10.000-an mau ngambil semua ya, pas genep. Nah, itu enggak boleh. misal harganya sama 20.000, 5 tapi itemnya berbeda, bisa ya? Boleh nggak? Itu masih bisa. Seperti itu masih bisa. Misal sabun 20.000 gitu ya, ada ya. roti kalian 20.000 gitu Boleh, ya. boleh. Kita beda gitu. Ya, tapi beda. Ini ya kami bacakan untuk persyaratannya. Ini nanti ada 5 peserta yang kita akan ambil dan masing-masing 5 peserta tersebut ada gelebet. Ya, ini akan mengambil 5 item barang ya. Jadi 5 item barang jangan sampai melebihi dari 100.000. Jadi mendekati boleh. Mendekati gitu ya. boleh. Tapi kalau pas juga malah jos. Oh jos, nanti bisa dapat juara 1. Oke. Dan di sini akan saya kasih bocoran ya. Untuk juara 1 lomba supermarket swap ini akan mendapatkan voucher senilai Rp150.000. Lumayan. Dan juara Wow. kedua akan mendapatkan voucher senilai 100.000 Rp100.000. Dan masing-masing juara 3, 4, dan 5 masing-masing akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Oke, jadi ya. 5 pemenang, 5 peserta ini semuanya dapat voucher. Seperti Tetap, ya. ya, walaupun kalah tetap dapat voucher ya. Oke. Gimana sudah siap Bapak Ibu? Saya minta dibantu sama panitia ya. Nah ini huruf kami Di Bapak dulu, 3, 2, 1 gitu Mas. Oke, ini khusus ibu-ibu, anak-anak jangan ya. Soalnya ini Ibu-ibu bawa nggak boleh? ya ibu-ibu bapak-bapak. Oh gitu. Ya, soalnya yang mempunyai usaha retail kan ibu dan bapak. Anaknya ya. tak mau ibu. Anaknya memang biar duduk aja. Ya, biar duduk di sini aja. Duduk Oke. lagi sama kakak ya. Teman-teman panitia, tolong bantu siapa yang berhak mengikuti peserta lomba ini ya. Oke, panitia siap? Siap ya? Masih Sigit? Kita hitung. Kita itu, Ibu
tangannya gini dulu. Buset. Ngene terus ngene. Ayo, ini Kita hitung siji ya. Dari 3, Dari 3 ya. Oke. Oke, Jovia yang hitung. ya. 3, 2, 1. Wah, bener jadi panitia yuk. Gimana panitia aja? Panitia aja yang berhak ya. Mau diambil dari depan, belakang, tengah. Sebentar, ini tadi Ya, waktunya oke. berapa mas? Belum dikasih tahu loh tadi. Apa ya? Waktunya untuk Waktunya cuma 5 menit. 5 menit loh Bu. Ya. Waduh, piye. Waktunya 5 menit. Nah, 5 menit ya. Ayo Mas panitia. Tak bantu. Ya. Oke. Aku ramu milih. Ya. Ya. Piye. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekali dipilih, 2 kali dipilih. Gitu. Siapa yang paling cepat pertama itu yang diambil. Oh ya, berarti diulang nih. Ya, diulangi lagi Oke, aja. ya. Jadi nanti 5 kali. Jadi 5 kali. 5 kali. Jadi 5 kali perhitungan. Oh, kah banget orangnya. Nah, tapi kita harus cepet bareng serentak. Iya. Kalau jerit, nah ini lo milihan angel. Gitu loh. Diulangi Oke, lagi, Mas. kita ulangi ya. Ke silakan Jeff. 3, 2, 1. Nih. Ibu iki Ibu 1. Oh ibu sini Bu, Oke, maju sini Bu. Ya, Ayo. kita hitung lagi. Menit. Berarti kita hitung sampai 5 kali. 5 kali ya. Oke. 5 kali sampai 5 Ya, kali. oke. Bentar Bu, turun dulu Bu. Turun dulu Bagian tangannya. ngitung Jevia. Yes, aku nih hitung pinter. 3, 2, 1. Aku 1 loh seminggu. Makanya bareng. Ngomong ya Mas. Oke. Ibunya yang baju kuning. Ibu baju kuning. Ibu. Nah. Ulangi lagi ya. Oke, siap-siap Ya. lagi. 3, 2, belum Bu. Alah, mulai. 3, 2, 1. Aku siji loh saya nih. Mana? Oh, ini pengen pinggir iki. Oh, ya, saya silakan, ini Bu. tapi saya bening-bening Ya. loh Mas. Ini Bu. Bapaknya cepet. Ayo Pak. Bapak belum ada ini. Cepat ayo Pak ya. Bapak Lagi ya. mas-mas. Bapak-bapak dan mas-mas belum ada. Lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Bapaknya kacamata ini. Bapak kacamata. Ah iya, Ya. sini Pak. Bapak kacamata sebelah sini ya. Lebih semangat nanti Pak ya. Oke, Ini satu. nganu nih, Satu Pak. lagi. Satu lagi ya. Ya, Apa satu lagi. Satu lagi. Oke. Belum Bu. Bu. Oh, Ya. tidak ada saya. Mana nih? Ya lagi. Ini yang milih Mas Edi kalau yang terakhir. Hah, nggak aku. Terakhir Mas Edi. Jeffy yang harus milih. Iya. Ya. Mas Edi yang milih. Saya ngitung ya aku, saya milih aku. Tak hitung nih. Dang. Ya. Oke, siap-siap. Ya. 3, 2, ya. Belum. Oke. Oke ya. Tunggu abang-abang dari saya. Ini serius. 3, 2, 1. Jeff, mana? Mana ya? Namun. Ngomong ya Mas. Ibu, pakai baju Bu, jubah pink. Oh, baru jilbabin. Ya, silakan. Ya, udah, Ya, kita sudah menemukan. Sudah ada 5 ya. Ya, nanti yang Apa? nggak ikut, nanti akan saya kasih pertanyaan ya. Tenang Nggak- saja. Nggak usah muter-muter cari barang. Jadi masih ada hadiah-hadiah. Ada Kasih. Ya, Luar biasa. kasih. Oke. Oke, ini panitia Mas Sigit mana? Mas Sigit. Oh, silakan yang sudah tadi dipanggil ikut sama Mas Sigit. Monggo sama Mas Sigit. Semangat ya ibu-ibu, Ya. bapak-bapak ya, semangat ya. Semangat Panitia, ya. ya Allah. Wah, ini tadi hak milikku loh Bu. Sebentar lagi. Ngomong ya Mas ya, amanah loh Mas Oke, ya. yang duduk di sini jangan khawatir. Kita juga punya goodie bag, ya ada goodie bag. Nanti ada 5 pertanyaan ya yang bawa. Oke. Oh ya, kita belum nyebutin para sponsor Sponsor ya, luar biasa. Pokoknya acara hari ini tidak bisa berjalan seperti tanpa ada sponsor yang luar biasa Mas Edi. Oke, sponsor kali ini ada apa aja, Jeff? Ya. Oh, Promil, Ada Frisian Flight, ada Floridina, ada Bagus dan Mami Poco, ada Lauria dan juga Ajinomoto. dan Delmonte serta Mike Kecu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk para Bantu. sponsor ya. Acaranya ini berjalan dengan lancar ya. Oke, yang duduk di sini ini ada musiknya enggak ya biar Iya, misalnya Nah, kasih musik ada musiknya. yang lebih horor gitu, enggak ya? Nah, pokoknya Musik musik- yang ceria. ya gitu. musik ceria aja ya. Oke, kita sambil nunggu para peserta lomba
minimarket Supermarket supermarket Swab, ya. Kita akan mengadakan kuis ya, nanti ada 5 pertanyaan. Tadi ini pokoknya kalau menyimak ya, para peserta menyimak dari ulasan-ulasan tadi ataupun tema kali ini pasti bisa untuk menjawab ya, pasti bisa untuk menjawab. Oke, akan saya beri pertanyaan ini juga cepet-cepetan. Nanti Ya. panitia dibantu ya untuk milih Panitia ya. dibantu lagi ya, Siap. untuk panitia dibantu lagi untuk memilih para peserta lomba pertanyaan. Oke, peserta lomba pertanyaan atau pertanyaan yang pertama apa, Jeff? Nah, disimak ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan mudah. Mudah sekali, Mudah jadi nggak sekali. perlu capek-capek milih 5 item, cukup duduk manis dan nanti jawab. Angkat tangan ya, duduk cukup manis. paling cepat ya. Angkat tangan paling cepat ya. Angkat tangan paling cepat. Oke. Nah, Panitia pertanyaan- dibantu ya untuk mengawasi. Mas Sigit dibantu untuk mengawasi. Oke. Oke, apa Jeff pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama. Apa tema Little Day hari ini? Ya, Ibunya yang pojok, pakai jilbab hitam. Oke, Ya. pakai baju merah baju soalnya aku biru. yang bilang ini mau cepet banget. Ya, langsung set gitu. Oke, ini gampang ini. Soalnya sudah tertantang ini. Ya monggo Ibu. Dengan Ibu siapa dan dari mana Ibu? Saya dari toko Kembar Mat, Ibu Iis. Tip hari ini adalah membuka warung sembako bagi pemula. Oke, betul Mas Edi? Betul. Betul. Oke. Betul sekali. Kita Udah baiknya mana Mas kasih Edi? Kita langsung kasih hadiah kasih ya. Kita sini beri tapi. Ya Oke, wis. nggak apa-apa nanti kita bagi. Apa Mas Sigit bisa dibantu? Sekalian saja. Oh, sudah sekalian selesai, saja. nanti Dibagi bareng-bareng. Langsung Oke. 5 orang dibagi ke sini Mas. Oke, berarti nanti tunggu dulu ya untuk apa goodie bag-nya ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini masih Jevia yang mau ngasih pertanyaan. Rakus Tapi ya. yang udah menjawab jangan angkat Ya, yang tangan lagi ya. belum Kita menjawab. bagi supaya rata Oke. ya. Oke. Siap-siap Bapak Ibu ya. Jangan ngantuk loh Bu, harus mulai ngantuk. Jangan ngantuk Nanti Bu. kita dangdutan habis ini Bu, ya tenang aja ya. Ini pertanyaan kedua, siap-siap angkat tangan yang paling cepat. Siapa pembicara bincang bisnis hari ini? Ayo Mas Sigit, siapa? Lihat Ibunya yang deh. paling depan itu. Yang depan yang Silakan. Bentar. Nama saya Ika Sari dari toko Ika Sari, Jalan Raya Tajem. Dengan jawabannya Bapak Margianto. Oke, jawabannya Bapak Margianto atau Yanto Atau Yanto ya. Betul sekali. Oh, tetangganya Ibu. Oh, berarti kok ada. Tetangganya. Hadiah jadi Kayak lagi. kata Dewa ya. Terima kasih, sama terima ya. kasih. Oke. Oke, soalnya memang jelas di sini. Pertanyaan nomor 1 Fotonya jelas. pas fotonya Bu Pertanyaan Rian nomor ya. 2 jelas. Nah, pertanyaan nomor 3, 4, 5 jelas tidak. Ini masih Tidak ada di sini. tidak ada ya. Yang tadi mendengarkan pasti tahu ya. Oke, Bapak ya. ini pertanyaan Yang ketiga, ketiga. Ini Jevia atau? aku aja. Oke, Nggak apa-apa. boleh ya, silakan. Sebutkan 3 sponsor acara hari ini. Ini yang pakai masker mbaknya. Pakai masker tengah ya, Masker, silakan. oke. Jaket coklat ya. Wes ana dengan jurune wis tenang. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Reni dari Keledoan, Toko Berkah Jaya. Oke, jawabannya apa Ibu? Frisian Flag, Ultra Milk, dan Floridina. Betul Mas? Betul, selamat untuk Ibu ya. Nanti Oke, kita ini akan paling bagikan. gampang. Soalnya ngadepnya ke sana semua. Wah, Coba ya. ngadepnya ke sana. iya. Terus aku yakin oleh Aisyah. Ya. Nah, itu pun masih kita deh. Ya wes, tapi nggak apa-apa ya. Kita bagi-bagi Yang itu jawab yang harus yang sini mudah-mudah. berarti nanti ya. Ya, kita bagi-bagi itu yang mudah-mudah pertanyaannya. Kalau bagi-bagi kok angel wes, malah orang sudah bagi-bagi. Oke, kita sudah dapatkan 3 ya. Tiga penjawab ya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Ya, siap-siap lagi. Jevia lagi deh. Aku lagi. Ah, iya. Lagi.
Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya tuh Bapak Ibu yang beruntung. Cepat-cepat Ini agak susah ini, ya. Ini agak susah. Agak Tadi susah. sudah sempat disampaikan kan? Kalau misalkan sering belanja ke sini, Heeh. itu pasti bisa. Oh gitu, pasti Ya, bisa. pasti bisa. Nenek kayak aku malah bingung aku. PKKB lote itu semuanya promo. Ya, Setahu soalnya, saya ya. soalnya nih pertanyaan kali ini itu enggak ada yang di sini, ya. Ada enggak tuh? Kayaknya enggak ada deh. Gak ada. Ya, Kak tadi mungkin datang ke sini sempat keliling. Oh ini pasti tahu Pak Ibu ya. Pertanyaan keempat, sebutkan salah satu promo grosir surprise. salah satu aja promo grosir surprise. Guys, Yang biasanya grosir surprise itu promonya ada di sini, Ibu. Ya, karena kita ada acara, promo grosir surprise-nya itu dipindah dulu. Apa? bentar. Tongjin. Aku dadak golek kepean iki aku. Tongjin. Iki aku dadak golek kepean iki, sing endi iki Tongji iki. Duh. Panitia. Ada enggak Tongji? Ya? Tongji enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bapak Ibu sebutkan. Cepet-cepetan, siapa Ibu? Ayo cepet-cepetan Oke. angkat tangan. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Erna, Ya. saya dari toko Cemami. Sedap ayam bawang. Ayam bawang. Oke, betul. Sedap ayam bawang ya? Betul. Oke, betul. Ya. Ternyata menyimak Ibu ya. Ya, ternyata ini Ibu biasanya memang belanja di sini nih. Terus kita kelihatannya ya. Oke, Oke, betul. Berarti kita sudah ada 4 ya. 4 penjawab yang beruntung. 4 penjawab. Mas Ya. eling-eling Mas engko lali. Apal? Mbak E, Ibu E, Mbak E, Oke. Mbak E. Nah, Wah ini kok udah ada yang ini yang laki-laki belum nih. Nah ini belum ini. Yang bapak-bapak belum, atau mas-mas belum. Ini ada pertanyaan terakhir yang kelima. Ada pertanyaan terakhir. Ya, nah ini kemungkinan sebagian besar pasti bisa. Ya, kalau pelanggan lote pasti bisa. Nah, tapi ya nggak tahu juga. Ya kita langsung aja pertanyaan yang terakhir, Jeff. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Member retail sekarang disebut member apa? Ya, Ayo. nah, ayo. Ibu, oke, Ibu Ini berhubungan dengan warna ya. Nah, Ini saya kasih tahu atau kasih bocoran berhubungan dengan warna. dengan Ibu siapa dari mana? Ya, perkenalkan saya dari Ibu Jamidi dari Kadirojo 1, Kalasan. Oke, jawabannya apa Ibu membernya? Biru. Biru. Aduh, Jangan masih belum tepat ya. semangat tuh Sobat Ibu. Ada? Kalau Ibu kalau semangat. Yang tadi bukan supermarket swap ya? Ah, Yang mana? Mbak yang pakai baju itu tadi udah belum ya? Belum. Pakai baju merah garis-garis. Belum. Oke, kasih kesempatan. Halo Mas, nama saya Widya Astuti dari Warung Kontak Ibu Boniem. Jawabannya warna coklat. Warna coklat. Betul sekali ya. Jadi, oke, kita sudah mendapatkan 5 apa tadi? 5 penjawab ya, 5 penjawab. Oke, sekarang akan saya panggil dari 5 penjawab tadi yang menjawab dengan betul. Silakan maju ke depan ya, dari Mbak. Tadi yang beruntung Dari boleh dengan benar terus ya menuju ke satu. depan Ayo Mbak, maju ke depan. mendapatkan hadiahnya dari Lotte. Iya, tak ambil. Iya, hadiahnya sih kita. Saya ambilkan. Wah, panitia di. Yo, Ayo Mas Sigit. Siap. Siap, ya. Ayo maju kabeh. ya. Oke. Dan sepertinya dari supermarket swap juga sudah mulai merapat ya. Ah iya, kalian sudah mendapatkan hasilnya ini yang juara siapa? Oke. Hampir kayak uang kaget ya Mas Edi ya. Jadi cepet-cepetan gitu ya. Iya. Ini Mas Sigit, mohon bisa dibantu untuk menyerah. Oh, ternyata bukan goodie bag.
Ini yang Sana beras. Ya, Aku mau melu mas. ini yang saat ini lagi banyak dicari ya. Itu ya. Iya. Harganya berapa sih mas stok segini mas? Ini 65.000 sekian ya. 65.000 sekian 5 kilo. Iya. Oke. Aduh. Wah, 69.500 mas. Wah, 69.500 apa leh? Iya, sing kuwi 65. Itu ya lumayan dapat 69 ya, dapat beras. Jangan lupa berasnya 6 masih gede, yang satu buat saya. Saya juga mau loh masih gede. Nah, iki yuk nganu yang ngeliwat barang ya. Oke. Saya memang kalau lotre itu bertaburan hadiah Mas Edi, jangan khawatir. Oh iya, tenang aja. Kalau menang tidak masalah, dapat hadiah. Oke, sudah dibagi semuanya. Dokumentasikan dulu, ya. Oke, kita sambil nunggu untuk hasil supermarket smooth yang saat ini masih dihitung ya di area kasir. Jadi kita satu lagu dulu ini, Chef. Berarti aku lagi satu atau dua boleh. Terus mulai ya. Ya, ini sambil menanti penilaian dari panitia. Atau Mas Bejo mau menyumbang lagu. Aku tidak ada ibu-ibu yang pengen nyanyi bagi hasil dari aku. Ayo kuwi. Ini biasanya memang jaluk bagi hasil. Nah, takutnya gitu. Ada yang mau request lagu apa? Bapak Ibu mau request lagu apa? Nah, kalau tadi kan seputar belanjaan ya. Ya, Kamu coba maju nyamperin. Aku udah maju di sini. Nah, Ibu mau request lagu apa? Atau mau nyanyi sama saya? Ya silakan. Apa? Ibu Desi. Apa? Anak lanang. Anak lanang. Aku iki. Oh ya. Ibu Rungka. Ya. Ibu kalau anak lanang sama saya mau nggak Bu? Ayo Bu berdua yuk. Ibu, ayo. berdua nggak apa-apa. Berdua sama aku. Saya yakin Ibu bisa. Ya. Masalahnya aku belum bisa, jadi aku ngajak Ibu gitu loh. Loh, ayo Bu nyanyi seru berdua. Oke. Anak lanang ya Bu ya, bukan anak wedok. Anak lanang wis. Jaluk anak lanang kayak anak lanang. Nek anak lanang ki biasanya saya nyanyi kudune ya lanang. Oke, ya jadi ya dengan anak lanang ya. Oke, Ibu, ini kali pertama saya nyanyi lagu ini. Semoga tidak salah ya. Ini tidak ada games atau penilaian kalau bagi saya. Yang penting nyanyi ya. Semangat. Ibu maunya berdua sama saya, ada mic satu di sini. Atau dia mau nyanyi, Ibu pakai baju kuning mau nyanyi, anak lanang. Nah, oke, yuk kita kasih lagu anak lanang. Request dari Ibu, siapa tadi namanya? Ibu? Ika Sari, oke. Mbak Ika. Spesial anak lanang ini ya. Bersama Jevia juga Lotte Grocer Jogja. Oh, aku iki anak lanang kerjaku turut dan muka iso mulia ke Ibu bisa? Pak Ibu musik dulu Mas Anang yuk, kita kasih lagu anak lanang. Sosial tadi dengan umatku. Oke, kita intro dulu. Oke. Anak lama lagu terbaru dari Darboy. Biar umatku gede, trojo yang udan putih,
Bapak kerja yang mung ono proyek biyen terang kramikan arep turu adem kangenan penting sapung dina iso menang saiki aku gede iso kok dhewe senadyan biyen mung iso nyusahke pak epoke ngapurane rekasane kerja mangko turutan sajan urip ora kuso kanggo keluarga aku iki anak-anak kerjaku mung turut dan muka iso muyaki derajate keluarga pak epo rekasane lewat aku ganti gede jan kataluputku konyuan pangestu anak-anak. Mungkin ada yang bisa lagu ini mau bernyanyi bersama-sama. Ada? Ibu mau mendampingi saya? Dikit aja, dari situ aja Bu. Coba. Ayo Bu, silakan maju. Dari sini gak apa-apa. Aku ini sambil duduk gak apa-apa. Wah ibu malu, ibu bisa kayaknya. Oh joget, ibu biasanya joget. Boleh. Ayo Bu, sama-sama Bu. Boleh. Ayo, ayo. Biasanya joget kalau ibu. Yuk, sini Bu. Saya Mas, aku tak ngajak ibu dulu. Ibu bisa lagu ini nggak? Oh nggak bisa, berarti joget aja. Coba Bu, gayanya gimana? Aku kangen jogetan ibu yo. Ambil awakku gede, terjo yang utan gede, bapak kerja yang mau ono. Ibu bisa kayaknya Bu, ayo Bu sini Bu, sini. Ambil turun kramikan Arab turu kadu panginan lanjut sebenarnya saiki aku gede iso kok dewe senajan biyen mung iso ngusake ngapurane. Coba Bu, suaranya mana lu? Malah isin lu. Buka isu tapi keluarga. Aku iki anak-anak kerjaku mau turut dan buka isu meyaki derajate keluarga. Tak eko asik. Aku malah galpo kan jodotan ibu Ganti gede ada luputku konyol pangestu lagi. Aku iki anak-anak kerjaku mau turut dan muka iso muyaki derajate keluarga. Rekasane rawat aku ganti gede jaga buku konyol pangestu asik jan kata luputku konyol pangestu jan kata luputku konyol pangestu. Oke. Oke, Chef, ini untuk Terima kasih. minimarket Swap, ya, supermarket Swap, ini sudah mendapatkan hasilnya Sudah dapat, oke. dan akan dibacakan sama ketua panitia. Yes. Ya, ini Mas Sigit. Mas Sigit, Mas Sigit ya. bisa maju ke depan. Ini 11-12 sama Mas Edi ya. Beda. Ya,
ngono kuwi. Aku tuh tadi tuh sila lho bener lho. Berapa biasanya ngene iki emang wong pinter biasanya. Oh, pinter apa ya? Mikir kan mikir gitu ya. Mikir ada duit. Kalau Edi itu kakak. Oh gitu. Lah, Kakak Edi. Edi. Halo kakak. Nek dirimu kakek, halo kakek. Oke, selamat Mas Kakak dan Sigit. kakek. Ya ini sudah ada dari panitia untuk hasil supermarket swabnya. Ada yang terlalu banyak untuk jumlah itemnya yang diambil. Ada juga yang pas sekali. Pas jumlahnya 5. Saya panggil dari urutan paling bontot dulu ya. Ini berarti juara berapa? Juara 5? Juara 5. Juara 5 dulu. Juara 5. Kita panggilkan juara 5. Ibu. Duh, tulisannya ya Allah. Iya, Mas Pak bantu mau Mas kene. Sinem. Ibu Mursinem, monggo. Ibu Mursinem, silakan Ibu. Halo, Ibu Mursinem. Sebelah yang paling kiri ya. Ya. Ya, selanjutnya nomor 4. Ibu Mbak ini, Mbak Tias. Mbak Tias. Mbak Tias, silakan. Oke, juara 4. Kemudian nomor 3 ada Maju Ayem. Tina. Mbak Tina. Oh, Mbak Tina. Ya, silakan. Ini dapat nomor 3. Kemudian yang kedua, ini saya sebutkan aja. Ini dapat nominal belanjaannya sebesar Rp90.000 dan betul 5 item. Ibu Desi. Ibu Desi, wah sing joget iki mau. Wis bapak ngarep dhewe ya. Ini juara kedua ya. Ya, kemudian untuk yang juara pertama ini hampir betul, Hampir betul. Hampir 100.000, Rp98.800 dengan 5 item juga. Betul. Ini Pak Arifin. Satu-satunya bapak ternyata juara 1. Contoh teman-teman nih. Itu mana pinter? Itu kan pacar Mas, benar. Pinter, ya pinter. Mentas ibu-ibu Cuma selisih Rp200 ya? Ya, selisih Rp200. Oke, hadiah bisa diserahkan. Ketua Panitia Mas Sigit. Hadiahnya mau piro lali ya? Ini tak bacakan lagi ya. Nah, ini ketua panitia malah lupa ini. Oke, kita serahkan dulu dari juara 3, 4, dan 5 dulu. Masing-masing mendapatkan Rp50.000. Ya, dari juara 3, 4, 5 ya. mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Masing-masing voucher Rp50.000. Oke. Dan juara kedua, oke, Rp50.000 dulu untuk juara 3, 4, dan 5. Nggak gampang loh Mas, cepet-cepetan. Oh ya iya. Cepet-cepetan. Dikejar waktu, terus habis itu hitung-hitungan. Itu grogi ya biasanya. Bener. Ya. Kalau aku udah wes tumpah wes sebenarnya. Oke, untuk juara kedua mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Rp100.000 untuk juara kedua. Rp100.000. Memang kalau bersama Loto itu nggak pelit hadiah ya Mas Edi. Betul sekali. Promonya juga nggak nanggung-nanggung, hadiah juga banyak sekali pasti. Iya. Mau kalau menang dapat hadiah. Juara 1? Juara 1 mendapatkan voucher senilai Rp150.000. Oke, selamat ya Bapak Arifin. Nanti habisnya belanja ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Ya, luar biasa. Lomba supermarket swab. Oke, lomba supermarket swab sudah. Ini saatnya pembagian penghargaan kepada customer retail Loyal Lotte Grosir 2023. Ya, kita akan panggil saja langsung kepada Toko Amanda. Baik. Toko Amanda kemudian ada. Toko Amanda ada. Atau perwakilannya? Tidak ada. Oke, nanti bisa diwakilkan sama panitia aja. Iya, tuh saya aja coba boleh. Kita panggil untuk Warung Kembar Mart. Ya, Ya, silakan. silakan Oh, pengunjung. Ibu, silakan Warung Kembar Mart. Ya, ini sebagai customer
retail loyal, jadi hampir setiap hari itu ke sini. Hampir setiap hari Hampir setiap hari ya Bu. belanja. Hampir Oke. setiap hari ke sini. Ya. Terus yang ketiga saya akan panggil Toko Muara Salju. Ya, silakan. Dingin berarti ya. Ya. Mana ini toko Muara Salju? Oh, Ya. Bapak. Oke. Toko Muara Salju. Oke. Dari panitia akan membagikan voucher. Nanti untuk toko Amanda diwakilkan aja, ya. Oke, silakan. Dan kali ini yang belum mendapatkan hadiah, tetap ya nanti bisa tukarkan kupon Anda yang hadir pada Retail Day kali ini, itu bisa menukarkan voucher nanti di customer informasi ya. Ya, tukarkan voucher senilai Rp50.000. Oke, untuk penyerahan silahkan. Nomor 3 dulu ya, monggo dari Toko Muara Salju ya Mas Denny. Voucher Oke. sebesar Rp100.000 ya. Ya. Oke. Dan Selanjutnya, selanjutnya dari Warung Kembar Mat. selamat mendapatkan voucher sebesar Rp200.000. Wow. Oke. Aduh, kalau sama Rute itu jangan khawatir ya, selalu mendapatkan Oke. promo-promo juga Sudah hadiah. diterima? Diterima atau belum? Atau mau diwakilkan saya? Ya ini aja satu saya aja gimana? Iya. Oke, terima kasih ya untuk dari Terima Warung kasih. Kembar Mat atau Muara Salju. Toko Amanda. Itu buat saya Mas. Ya, buat Mas gini saya. aja, karena bapak ini sama ya kan. Boleh dibagi dua. Oke, luar biasa di sore hari ini ya, sudah hampir pukul 4 kebetulan Ya, kita. udah terasa ya, hampir pukul 4 ya. Ya, kita saatnya ya, kita mohon pamit undur diri dan kami harap bisa menghadiri acara Retail Day Round 2 untuk selanjutnya. Wow, Ya, pasti terima ya. kasih atas kehadiran Anda dan jangan lupa nanti tukarkan voucher yang sudah mendapatkan kupon. Ini sudah mendapatkan kupon semua. Sudah ya, nanti bisa ditukar di customer informasi. Ya, di Ya, customer betul. informasi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan langsung pulang, ditukarkan dulu Iya, vouchernya. jangan lupa ditukarkan dulu ke informasi vouchernya. Lumayan bisa buat belanja. Ya, betul Oke, sekali. ya tidak. Oke, ini jamnya sudah habis ini Jeff. Jadi kita harus pamitan. Iya betul sekali, sedih sekali ya kalau tadi mungkin udah cuap-cuap, udah nyanyi bareng, joget bareng, Iya. sampai bareng, bincang-bincang, dan tiba saatnya di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan ya Pasti Mas ada. Edi. Tapi nanti kita berharap ada pertemuan yang lebih Betul seru sekali, lagi. Retail Day di round kedua pastinya ya. Oke. Ditunggu waktunya. Baik, saya Edi dan Saya Jeffy ya. mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di area Lotte Grosir Jusla dalam Terima acara kasih. 2 Retail Day. Terima Oke, kasih. selamat sore. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yo musik Jeff yo. Lagu lagi Jeff. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya dan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita kasih lagu lengkap. Sampai jumpa dan selamat jalan. Customer dari Lotte Grosir Jogja. Terima kasih semuanya. Mungkin aku perlu cinta, aku perlu sayang nanti, rasa dilarani. Pancen ku akui kesalahan, terlalu percaya mereka menyawang rupa. Saiki aku sadar terlalu bodoh mencintaimu.
rangkap ente-entean kelangan kasing paling tak sayang pondokku melayang tega tenan tangis-tangisan hey rangkap ente-entean desah terus kemau dengan telanan saat mencintaimu gaya aku ngeluh. Panto, ayo Pak Yanto. Hey. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rakusa di luar dia pencil kakakku salah terlalu percaya mereka menyawa rupa saiki aku sadar terlalu bodoh mencintaimu gaya berangkat ente-entean kelangan kasih paling tak sayang pondokku melayang tiga tenang tangis-tangisan hey rangkat ente-entean tesat tulis kemudian telanan hey stop mencintaimu gaya ku ngeluh harangkat ente-entean kelangan kasih paling tak sayang pondokku melayang tiga tenang tangis-tangisan harangkat ente-entean tesut terus kemudian telanan stop mencintaimu gaya ku ngeluh stop mencintaimu gaya aku